Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Perkenalkan, nama saya Elma Safiana, NIM 2019-12032, kelas pengauditan 14C. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internode atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam bidang industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi, seperti future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kemudian, kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Adapun kronologis, fakta, data, dan informasi hancurnya Enron Development. 1. Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif. Membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktik akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Yang ketiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triliun ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta dolar, naik 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar dolar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta dolar. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan atau retained earning berkurang dalam jumlah yang sama. 6.
Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau menghambat terhadap proses peradilan. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. Yang ketujuh, CEO Enron, Kenneth Lay, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002 akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Lay mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 9 tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. 10 tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Pembahasan masalah. Menurut teori Freud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebagainya atau perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya, atau social impact. Pembahasan masalah. Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Pihak agen dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya atau self-interest oriented dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak, di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Dampak dari akibat kasus Enron dan KAP Anderson. 1. Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. 2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act. 3. SOX melarang pemusnahan dan manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Adapun simpulan dari kasus Enron KAP
Arthur Andersen adalah dari kasus tersebut bisa saya simpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dan meninggalkan hutang miliaran dolar. Sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Penjelasan dari saya mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.